الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa huwa innaka alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillah aynama sukiru illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sallallahu alaihi. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka manusia ditimpa kehinaan, kemalangan, kerugian, kebangkrutan di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang senantiasa membinakan hubungan baiknya dengan Allah dan senantiasa membinakan hubungan baiknya dengan sesama manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 112. Bapak-bapak, saudara-saudara muslimin jamaah Jumat rahimahullah, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah atas semua nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang berupa rahmat dan nikmat kesehatan, rahmat dan nikmat kesempatan, usia kita, umur kita masih diperpanjangkan oleh Allah, diberikan rahmat, nikmat, kekuatan lahir dan batin, dan tak kalah pentingnya rahmat dan nikmat iman dan Islam. Sehingga pada siang yang berbahagia ini, nikmat Allah tersebut kita syukuri, kita kembalikan kepada Allah, yakni memenuhi undangan Allah, menjadi tamu Allah kita di dalam masjid yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Apa bunyi undangan Allah? Bagaimana surat undangan Allah tersebut? Substansi isi daripada undangan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wadz
zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila sudah tiba, apabila sudah datang, apabila sudah masuk waktu sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas dunia. Yang ke sawah, yang ke ladang, pulang dari ladang dan sawahnya, tiba di rumah mandi, datang ke masjid. Yang di kantor, yang di sekolah, pulang dari kantor dan sekolahnya, mandi, datang ke masjid. Para pedagang dan lain-lainnya pulang, datang ke masjid. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas dunia. Bagaimanapun keuntungan yang kita raih selama waktu sholat Jumat ini, dengan aktivitas kita di luar, tanpa mengindahkan panggilan Allah ini, tidak berarti sama sekali batal menurut hukum syariat. Qul ma innallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah, wallahu khairur raziqin. Katakan ya Muhammad, apa yang ada di sisi Allah, mengingat Allah lebih baik dari perniagaan dan permainan. Dan sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak-bapak, saudara-saudara muslimin, Jumat rahimahullah, inilah kita. Kenapa kita datang ke masjid? Mau meninggalkan aktivitas dunia kita? Karena sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang kita laksanakan hari ini lebih baik dari dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat. Tapi ingat bapak-bapak, waspada. Ingat, sholat yang diwajibkan oleh Allah tersebut bukan sekedar sholat Jumat semata wayang, tidak. Sholat Jumat yang kita laksanakan siang ini sama hukumnya dengan sholat zuhur, sama hukumnya dengan sholat asar, sama hukumnya dengan sholat maghrib, dengan sholat isya, dengan sholat subuh. Bukan Jumat semata yang diwajibkan kepada kita kaum muslimin, bukan. Tetapi sholat 5 waktu sehari semalam. An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, "Faqimis shalah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Mana waktunya? Bani Israil ayat 78 menjelaskan, "Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda." Dirikanlah sholat, kata Allah. Dirikanlah sholat semenjak matahari condong
Ketika tengah hari matahari tegak lurus ketetangan kepala. Apabila sudah condong ke arah terbenamnya matahari, dirikan sholat. Apa itu? Sholat zuhur dengan asar. Minal lail, masuknya waktu malam. Apa tanda batas masuknya waktu malam? Di dalam ilmu hisab, astronomi, ilmu falak, masuknya waktu malam itu apabila sudah terbenam matahari. Apa itu? Sholat maghrib, sholat isya, minal fajri, dan dirikanlah sholat subuh. Innal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. 5. Kewajiban sholat kita dari sisi waktu, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, bukan semata sholat kita, himbauan kita, mari kita penuhi hak Allah. Kewajiban kita sholat 5 waktu sehari semalam. Salawat dan salam buat Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya hadir mengajak, menghimbau seluruh jamaah Jumat yang hadir, terutama kami yang menyampaikan, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah hidup kita baik di dunia maupun di akhirat akan mendapat keselamatan, akan mendapatkan kebahagiaan. Janganlah kita terpesona, terlena, terhanyut, terbuai dengan usia yang panjang tanpa melakukan amal-amal ibadah atau amal-amal kebaikan. Ingat, pituah nenek moyang kita orang tapan, hidup akan mati, dunia akan ditinggalkan, harta akan habis, kasih sayang akan bercerai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penuhi kebutuhan kita hidup atas dunia, silakan. Ingat, jadi bekal kehidupan negeri akhirat kita tunaikan. Wa batagi bima ataupun daral akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kebaikan, pahala negeri akhiratmu dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, dan jangan melupakan duniamu. Seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak-bapak, saudara-saudara muslimin, jamaah Jumat rahimahullah. Berdasarkan surat Al-Imran ayat 112. Buribat alaihim zillah ainama suhibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu ditimpa kehinaan di mana saja dia berada, kecuali orang-orang yang menjalin, membina, menghubungkan hubungan baiknya dengan Allah dan hubungan baiknya dengan sesama manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, lalu Nabi Muhammad bersabda. Apa bunyi sabda Nabi Muhammad? Sabda ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih. Kata Nabi Muhammad di depan para sahabat, atadruna mal bis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Atadruna mal bis? Tahukah kamu, wahai para sahabat-sahabat, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi? Sahabat menjawab ketika itu,
Al-muflisu fina man la dirham walahu mata. Ya Rasulullah, orang-orang yang bangkrut di antara kami ini yaitu orang-orang yang tidak mempunyai uang, tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai uang, harta dan perhiasan. Lalu Nabi Muhammad mendengar jawaban sahabat demikian, menggeleng-gelengkan kepala. Bukan itu orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah as-salah as-siyam waz-zakah. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari golongan umatku pada hari kiamat, kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan pahala ibadah lainnya. Di satu sisi ia juga membawa dosa. Dosa pernah menghina orang lain, tidak ada kemaafan. Doa mencaci maki orang lain, doa membunuh orang lain, menuduh orang lain, memfitnah orang lain, dan sebagainya. Ketika di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pernah disakiti tidak ada maaf sebelum ia meninggal, diproses. Apa kata orang yang pernah dicaci maki, orang-orang yang pernah difitnah, orang-orang yang pernah digunjing, yang dibeberkan kesalahan-kesalahannya, dibunuh, dipukul? Ya Allah, hamba-Mu itu betul-betul ahli ibadah ya Allah, tapi antara dia dengan saya sampai saat ini belum ada maafkanlah. Saya menuntut keadilan ya Allah. Lalu Allah tanya, hai ahli ibadah, benarkah kamu belum dimaafkan kesalahan kamu orang-orang ini? Menggeleng, belum ya Allah. Lalu Allah mengambil keputusan, semua amal ibadah yang dilaksanakan oleh ahli ibadah ini, pahalanya diberikan kepada orang yang disakiti, dan dosa orang yang disakitinya tersebut dipindah alihkan kepada orang yang ahli ibadah. Summa turhafinnar. Kemudian ahli ibadah tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang bangkrut. Kenapa ini bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin? Kita lihat fenomena kekinian di lingkungan masyarakat kita. Oleh suasana dan kondisi sesaat, seolah-olah sudah menantang, seolah-olah sudah melahirkan permusuhan di antara kita, seolah-olah kita rusak, seolah-olah kita tidak bersaudara. Ada yang mengatakan 01 itu begini. Ada yang mengatakan 02 begini. Tidak ada salahnya kita mendukung salah satu paslon, silakan. Karena paslon tersebut sesuai dengan regulasi undang-undang yang berlaku sudah final. Tidak ada cacat hukum. Pendaftarannya diterima oleh KPU, diawasi oleh Bawaslu, lalu ditetapkan. Silakan hidupkan lampu kita masing-masing tanpa
menebarkan fitnah ke pihak mana. Tanpa memfitnah, mempergunjing, menjelek-jelekkan pasangan calon yang lain, jangan. Akibat hal yang demikian, antara kita satu rumah, antara kita bertetangga, di mana ada suksesi kepemimpinan dalam rangka politik praktis, seolah-olah silaturahim kita rusak. Jangan. Siapa yang akan jadi calon pemimpin boleh-boleh saja. Mau si Batu, mau si Budi, silakan saja. Dengan syarat memenuhi kriteria undang-undang. Dukunglah pasangan itu. Silakan. Jangan kita melibatkan benar. Kalau silaturahim di antara kita ini sudah rusak, bapak-bapak, saudara-saudara muslimin, la tadkhulul jannah man qati'ur rahim wa yabsu. Tidak masuk surga orang-orang yang rusak silaturahimnya dan tetangga yang saling menjahat, teman sejawat yang saling berdendam. La tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Makanya ayat di pangkal tadi mengatakan manusia itu ditimpa kehinaan di mana saja ia berada. Mau di Arab Saudi, mau di Palestina, mau di Indonesia, mau di rumah atau di masjid, di kantor atau dimanapun keberadaannya, ditimpa kehinaan, kecuali orang-orang yang membina hubungan baik dengan Allah dan membina hubungan baik dengan sesama manusia. Dua hubungan itu wajib kita realisasikan, wajib kita implementasikan atau kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan sosial keagamaan. Bapak-bapak, saudara-saudara muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah, mari kita bina silaturahim kita. Jangan sampai rusak. Nanti orang yang jadi pemimpin, jadi bupati, jadi gubernur, kita rusak. Jangan. Makanya kita juga menghimbau kepada seluruh kita jemaah yang hadir, mari kita jadikan pemilihan pemimpin ini sebagai ibadah. Untuk kita mendapatkan pahala, datanglah ke TPS pada tanggal 27 besok November tahun 2024. Datanglah, gunakan hak pilih kita. Siapa yang kita yakini berdasarkan hati nurani kita yang mampu menjalankan amanah ini, coblos. Karena di bilik suara itu tidak ada lagi intervensi, tidak bisa lagi diganggu. Kita yang punya hak ini. Kalau sekarang silakan saja. Tapi di bilik suara nanti kita dengan suara-suara mana yang kita pilih? Itu hak prerogatif kita, hak istimewa kita sebagai warga negara, sebagai hak asasi manusia untuk memilih. Tidak ada yang bisa intervensi. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara muslimin, jemaah Jumat rahimahumullah, Khatib juga menghimbau kepada kita terhadap retaknya silaturahim kita, hubungan persaudaraan kita. Kalau sekiranya datang saudara-saudara kita meminta maaf, berikanlah maaf tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun mimmisluha wa man aba wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan balasan dari suatu kejahatan itu kejahatan yang sama. Balasan dari suatu kejahatan itu kejahatan yang serupa, yang seimbang. Maka dalam hukum pidana Islam ada istilahnya hukum kisos. Orang membunuh orang dengan sengaja, orang yang dibunuh, orang yang membunuh wajib dibunuh. Orang menampar pipi kita sebelah kanan, tampar pula pipinya sebelah kanan. Hukum yang seimbang, hukum kisos. Orang melukai kita, kita lukai kita. Itu hukum kisos. Tapi sayang, firman Allah itu bukan berhenti sampai di sana. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memberi maaf, membuka pintu maaf
atas kesalahan, atas kejahatan saudara-saudaranya, dan mau berbaikan dan berdamai, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wal hadits innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Qad ya'lamu khairan wa la yaqulu salam. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi.
akhiri salam kita pada siang hari ini dari Masjid Nurul Iman dan di Laut Tapak, Nagari Tapak, Kecamatan Basa, sampai Balai Tapak, Kabupaten Tasik. Kami Sturit, nama kecil kami di Suwadi, Penyu Agama, Kecamatan Ranah Hulu Tapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.